Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Syadudin Amin. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah ujian akhir semester dengan judul Pengaruh Lingkungan Digital Terhadap Keimanan Remaja Muslim. Di era digital seperti sekarang, media sosial, internet, dan berbagai platform online sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari remaja. Karena itu, penting untuk kita pahami bagaimana pengaruh lingkungan digital ini terhadap keimanan mereka. Perkembangan teknologi digital membuat remaja semakin terhubung dengan dunia online. Mereka menghabiskan banyak waktu di media sosial, game online, YouTube, dan aplikasi hiburan lainnya. Lingkungan digital sebenarnya bisa menjadi peluang, karena banyak tersedia kajian agama, ceramah, dan komunitas dakwah online. Tapi di sisi lain juga ada risiko seperti paparan konten negatif, pornografi, kekerasan, hedonisme yang dapat melemahkan keimanan dan akhlak remaja muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Quran Surat An-Nur ayat 30 agar orang beriman menjaga pandangan dan perilakunya. Ayat ini sangat relevan di era digital yang penuh dengan konten visual tak terbatas. Ada 3 pertanyaan utama yang dibahas di dalam makalah ini. 1. Apa yang dimaksud dengan lingkungan digital bagi remaja muslim? 2. Apa saja dampak positif dan negatif lingkungan digital terhadap keimanan remaja? Yang ketiga, bagaimana upaya memperkuat keimanan di tengah arus digital? Metode penelitian makalah ini menggunakan studi pustaka, yaitu mengumpulkan data dan informasi dari jurnal, artikel ilmiah, tafsir Al-Quran, dan sumber online yang relevan. Masuk ke bab 2, lingkungan digital dalam kehidupan remaja muslim. Lingkungan digital mencakup seluruh aktivitas online yang dilakukan remaja, dari media sosial seperti TikTok dan Instagram, sampai game, YouTube, dan forum-forum internet lainnya. Remaja adalah pengguna paling aktif, sehingga mereka sangat mudah terpapar berbagai macam informasi. Dampak positif lingkungan digital yaitu begini, lingkungan digital tidak selalu buruk. Ada beberapa dampak positif seperti akses ilmu agama lebih mudah, misalnya mendengarkan kajian ustadz-ustadz, ceramah, dan tafsir online melalui YouTube atau platform yang lainnya. Komunitas dakwah digital seperti grup hijrah dan pengajian via Zoom. Yang ketiga yaitu ada dakwah kreatif. Remaja bisa membuat konten positif berupa desain, video, ataupun podcast. Dampak negatif dari lingkungan digital yaitu diantaranya paparan konten tidak bermoral seperti pornografi atau pergaulan bebas, kecanduan gadget yang membuat ibadah seperti sholat dan ngaji terganggu, pemikiran bebas tanpa filter yang bisa membuat remaja bingung pada ajaran agama, FOMO yaitu rasa takut tertinggal tren, sehingga fokus lebih banyak pada dunia digital. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 100 bahwa yang baik dan yang buruk tidaklah sama, meski yang buruk terlihat menarik. Ini jadi pengingat agar remaja berhati-hati memilih konten. Beberapa tantangan yang cukup berat diantara lain, normalisasi pergaulan bebas, hiburan berlebihan, figur publik yang mempromosikan gaya hidup tidak islami, minimnya kontrol dan pengawasan orang tua, dan rendahnya literasi digital. Jadi ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga keimanan di era digital, yaitu menguatkan pendidikan agama sejak dini, meningkatkan literasi digital agar lebih selektif dalam memilih atau mengkonsumsi konten di internet, bergabung dengan komunitas yang positif, membatasi screen time, memanfaatkan media digital untuk berdakwah. Jadi kesimpulannya yaitu lingkungan digital memiliki pengaruh besar terhadap keimanan remaja muslim, baik positif maupun negatif. Jika digunakan dengan benar, teknologi bisa menjadi sarana untuk memperkuat iman. Namun jika tidak dikendalikan, bisa mengarah pada penurunan akhlak dan melemahnya spiritualitas. Karena itu, dibutuhkan bimbingan orang tua, kesadaran remaja sendiri, dan kemampuan literasi digital yang baik. Jadi sarannya antara lain remaja harus bisa untuk lebih selektif dan aktif dalam memilih konten
seperti memfilter mungkin ada konten yang positif ataupun yang negatif. Orang tua dan pendidik perlu untuk mengawasi penggunaan media digital, terutama untuk anak-anak di bawah umur. Komunitas dakwah harus semakin kreatif berdakwah melalui platform online. Jadi gak cuma mungkin di masjid-masjid atau di acara-acara tertentu, tapi juga bisa melakukan dakwah secara online seperti podcast ataupun mengadakan melalui Zoom. Sekian untuk presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya Pak Junaidi dan para penonton yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.